Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadila Rahma Permatasari. Saya mahasiswa program studi D3 Perpustakaan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas 11 Maret tahun 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan rangkuman yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada pertemuan pertama, materi yang dibahas adalah orientasi dan kontrak kuliah pengantar teknologi informasi, serta pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, dosen memaparkan RPS mata kuliah pengantar teknologi informasi, lalu menjelaskan kontrak kuliah selama 1 semester beserta ketentuan-ketentuannya. Dan juga pada pertemuan pertama membahas materi pembuka, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan data dalam bentuk elektronis, menurut Lukas tahun 2000. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Teknologi informasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses, dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronika yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, dan transfer atau pemindahan informasi antar media. Lalu pada pertemuan kedua, materinya adalah peranan dan fungsi teknologi informasi. Untuk sejarah teknologi informasi sendiri, sudah berkembang semenjak tahun sebelum Masehi. Mulai tahun 8000 sebelum Masehi, manusia mulai menetap atau nomaden dan menemukan cara bercocok tanam. Lalu pada tahun 1700, mulai dikembangkan mesin pengganti tenaga manusia dan hewan. Dan mulai tahun 1979 sampai tahun 2000-an, sudah menggunakan renewable energy dan banyak perkembangan teknologi lainnya. Peranan teknologi informasi itu ada 3. Yang pertama, menggantikan peran manusia. Yang kedua, restrukturasi peran manusia. Dan yang ketiga, memperkuat peran manusia. Lalu selanjutnya, karakteristik teknologi informasi. Yang pertama, memiliki kesempatan untuk memilih metode untuk melayani kebutuhan manusia. Yang kedua, dapat mengkombinasikan teknologi informasi, metode, dan sistem yang berbeda. Dan yang ketiga, lebih mengarah pada desentralisasi dan individualis dalam pemakaian teknologi komunikasi. Lalu ruang lingkup teknologi informasi itu ada 6. Yang pertama, teknologi masukan atau input. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Contohnya itu ada barcode scanner dan keyboard. Lalu yang kedua ada teknologi keluaran atau output. Teknologi keluaran itu adalah segala alat yang berfungsi untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk, maupun itu digital ataupun tercetak. Contohnya itu ada monitor dan printer. Lalu perangkat lunak atau software. Software itu adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Contohnya itu ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat ada teknologi penyimpanan atau storage. Storage itu adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan data kita. Contohnya hard disk, flash disk, CD, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Contohnya internet untuk berhubungan dengan orang lain tanpa harus bertemu langsung melalui sosial media, dan ATM untuk mengirimkan uang atau melakukan transaksi keuangan tanpa harus kita ke bank. Lalu pada pertemuan ketiga, materinya adalah perkembangan teknologi informasi di perpustakaan.
Yang saya ambil salah satu contoh teknologi informasi yang sudah diterapkan di perpustakaan saat ini adalah perpustakaan digital atau digital library. Perpustakaan digital itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu menghemat ruang, karena kita tidak memerlukan ruangan yang besar untuk menyimpan buku-buku kita. Yang kedua, akses ganda atau multiple access. Karena digital library ini bisa diakses oleh semua orang, karena digital library ini diakses secara online. Lalu yang ketiga, tidak terbatas ruang dan waktu. Perpustakaan digital dapat diakses dimanapun dan kapanpun, asalkan terhubung dengan internet. Yang keempat, koleksi dapat berbentuk multimedia. Karena koleksi perpustakaan itu tidak melulu soal buku dan buku, koleksi di perpustakaan digital itu dapat berupa kombinasi suara, gambar, dan teks seperti film, video edukasi, video tutorial, dan sebagainya. Lalu yang kelima, biayanya lebih murah. Perpustakaan digital membuat e-book agar dapat digunakan oleh banyak pemustaka. Dalam pembuatan e-book memang terbilang cukup mahal, tapi e-book juga dapat digandakan dengan jumlah yang tidak terbatas, sehingga bisa diakses oleh orang banyak. Dengan bantuan teknologi, perpustakaan dan pustakawan dapat memberikan layanannya melalui online. Misalnya layanan sirkulasi. Dengan perpustakaan digital, maka pemustaka dapat melakukan peminjaman dan pengembalian buku yang berbentuk e-book. Selain itu, perpustakaan juga dapat memberikan layanan as librarian sebagai pengganti pustakawan di perpustakaan fisik. Selain itu, juga dapat memberikan fitur-fitur baru, seperti menonton film, gaming, dan fitur lain yang berguna untuk menarik minat pustaka dalam menggunakan perpustakaan tersebut sebagai hiburan. Yang keempat, materinya adalah bentuk baru media komunikasi. Istilah media baru atau new media muncul pada tahun 1080. Munculnya new media menandakan pesatnya berkembangnya media pada bidang media dan komunikasi pada perubahan di segala sektor. Menurut Lister tahun 2009. Media baru itu dapat ditandai dengan beragamnya penggunaan gambar, kata, dan suara. Jaringan gambar, suara, dan data teks ini berbeda dari format media lama seperti kita menggunakan surat kabar cetak karena karakteristiknya itu bersarang. Teknologi digital yang memanfaatkan komputer dan internet telah menghasilkan produk dan layanan yang menyediakan informasi atau hiburan. Media sosial, blog, video game, dan outlet berita online biasanya disebut media baru. Contoh media baru itu contohnya ada self-driving car atau mobil yang bisa dikendalikan dari jarak jauh tanpa ada pengemudinya. Yang kedua ada drone. Mirip-mirip dengan self-driving car, drone itu adalah pesawat yang dikendalikan menggunakan remote control. Yang ketiga ada uang digital atau e-money. Bentuk layanan media baru itu ada beberapa. Yang pertama, passive entertainment. Contohnya itu channel TV berlangganan, layanan musik berbayar. Yang kedua, people-to-people communication. Contohnya itu video conference atau video call. Yang ketiga, still picture interaction, seperti iklan dan ensiklopedia. Yang keempat, monitoring, seperti contohnya itu remote control, kita mengendalikan drone dan self-driving car. Dan yang kelima itu ada home printer. Contohnya email dan e-newspaper atau koran elektronik. Karakteristik media baru itu adalah transformasi digital, hypertext, interaktif, simulasi, virtual, dan jaringan. Lalu manfaat media baru itu untuk mempermudah mengakses informasi kita. Yang kedua, membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Yang ketiga, dapat menghubungkan satu individu dengan individu lainnya tanpa harus bertemu langsung. Yang kelima, tempat berbisnis daring. Karena pada saat ini bisnis daring itu adalah hal yang terkenal atau cukup diminati. Yang kelima adalah mempermudah mencari pekerjaan. Lalu yang kelima, tawaran teknologi informasi. Teknologi informasi dalam konteks ilmu perpustakaan dan informasi didefinisikan sebagai segala teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, menyebarluaskan informasi menurut Sulistyo Basuki. Tawaran teknologi informasi itu ada 5. Yang pertama itu menghapus atau mengeliminasi proses yang tidak perlu. Maksudnya itu hal ini itu diproses yang berulang, proses berulang
telah dilakukan terkomputerisasi untuk alasan efisiensi dan keakuratan, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengecekan ulang secara manual. Contohnya itu pengecekan operasi hitung itu bisa menggunakan software Excel atau spreadsheet. Lalu yang kedua itu penyederhanaan. Teknologi hadir dengan tawaran kemudahan dengan menyederhanakan birokrasi yang sudah ada menjadi tidak berbelit-belit. Contohnya itu pendaftaran anggota baru di perpustakaan. Kita bisa daftar online, tanpa harus datang ke perpustakaannya langsung. Yang ketiga itu ada integrasi data. Maksudnya itu teknologi ini memungkinkan data satu dengan yang lainnya dapat terintegrasi dengan menjadi data tunggal, agar menghindari kerancuan data. Contohnya penyusunan pelaporan tahunan. Lalu yang keempat ada otomasi. Teknologi memungkinkan data diproses secara otomatis, sehingga menjadi informasi yang dapat diakses. Contohnya itu proses entry data, hingga informasi dilayangkan dan diakses pengguna perpustakaan. Yang kelima, ada kemudahan akses. Teknologi memungkinkan informasi diakses dengan berbagai gadget yang terhubung dengan internet. Contohnya itu pengaksesan informasi ilmu perpustakaan di portal jurnal. Lalu ruang lingkup teknologi informasi itu ada 4 dalam bidang perpustakaan ya. Yang ke-1 itu ada library housekeeping. Perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak bagi perpustakaan, yaitu menerapkan sistem terpadu yang terdiri dari beberapa modul, yaitu pengadaan, pengkatalogan, sirkulasi, OPAK atau online public access catalog, dan peminjaman antar perpustakaan atau interlibrary loan. Yang kedua, information retrieval. Awalnya, sistem temu kembali dilakukan untuk pencarian data di katalog lokal. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, temu kembali informasi dapat dilakukan dengan sarana-sarana elektronis lainnya. Database lokal, CD-ROM, atau internet itu salah satu contohnya ya. Lalu, selanjutnya itu general purpose software. Yang termasuk dalam general purpose software yang dapat digunakan di lembaga bidang dokumentasi dan informasi adalah yang pertama itu word processing atau pengolah kata, yang kedua spreadsheet atau pengolah angka dan data, yang ketiga graphics untuk presentasi statistik, yang keempat ada desktop publishing untuk penerbitan dan percetakan profesional, dan yang kelima itu ada email atau surat elektronik. Yang keempat ada library networking. Dengan berkembangnya teknologi informasi, perpustakaan dapat membangun dan mengembangkan jaringan perpustakaan untuk melakukan aktivitas peminjaman dan administrasi perpustakaan. Jaringan dapat dibangun dengan tipe jangkauan. Yang pertama itu ada lokal atau menggunakan local area network atau LAN. Yang kedua itu global, menggunakan internet. Seluruh tawaran perkembangan teknologi informasi tersebut dapat kita manfaatkan di berbagai bidang dan informasi. Kreativitas adalah hal yang selanjutnya menjadi kata kunci penting bagi seluruh manusia untuk mengaktualisasikan perkembangan teknologi ini. Lalu selanjutnya untuk pertemuan ke-6, bahasannya adalah masyarakat informasi. Masyarakat informasi sendiri itu adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru, atau New Information and Communication Technologies atau ICTs. Ciri-ciri masyarakat informasi sendiri yang pertama, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Yang ketiga, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Yang keempat, mengakses informasi super highway atau berkecepatan tinggi. Yang kelima, distribusi informasi berubah dari tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi terbaru. Yang keenam, sistem layanan berubah dari manual ke elektronik atau e-service. Yang ketujuh, sektor ekonomi bergeser dari penghasil barang ke layanan jasa. Lalu selanjutnya, implikasi masyarakat informasi terhadap lingkungan. Yang pertama di bidang pendidikan. Contoh pemanfaatan teknologi pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan itu e-learning. Namun resikonya itu
tulisan tangan kita bisa berubah karena kita kebanyakan kita berinteraksi dengan gadget dan segala yang berbau elektronik. Terus yang kedua itu bidang ekonomi. Contoh pemanfaatannya itu e-banking. Namun resikonya banyak terjadi penipuan dan hacking data nasabah atau bank itu sendiri. Yang ketiga, bidang kesehatan. Banyak sekali aplikasi gaya hidup sehat sekarang yang dapat membuat kita menjadi terinspirasi agar kita bisa hidup sehat. Namun kebanyakan sekarang manusia menjadi ketergantungan gadget karena aplikasi gaya hidup sehat yang ada di gawai mereka. Yang keempat, bidang transportasi. Contohnya itu online map. Namun resiko yang sering kita temui adalah kecelakaan. Karena pengemudi tidak fokus antara melihat gadget dan melihat jalanan sehingga terjadi banyak sekali kecelakaan. Yang kelima, bidang pemerintahan. Yaitu aplikasi atau blog government to citizen, government to business, and government to government lagi. Namun resikonya itu banyak terjadi hoax dan penipuan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Lalu perkembangan budaya informasi, pada masa prasejarah, manusia itu sudah mengenal komunikasi melewati gambar di dinding. Mereka menggambar di dinding untuk menyampaikan pesan, maksud pesan mereka. Lalu yang pada masa modern, itu sudah diciptakan alat-alat dan sistem canggih yang sudah kita rasakan pada saat ini. Lalu perkembangan budaya informasi di berbagai bidang. Di bidang ekonomi itu ada e-banking, bidang perpustakaan itu ada digital library dan e-book, pada bidang pendidikan itu ada e-learning. Dampak perkembangan budaya informasi itu, dampak positifnya media berkomunikasi lebih mudah, yang kedua mencari informasi atau data lebih terjangkau, yang ketiga sebagai media hiburan, yang keempat mempermudah pekerjaan kita. Namun dampak negatifnya ada konten negatif berkembang pesat, lupa dengan sekitarnya atau menjadi antisosial, yang ketiga cyberkriminal atau kejahatan cyber, yang keempat kurangnya bersosialisasi. Lalu pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester, materinya adalah pengaruh teknologi informasi terhadap perubahan masyarakat. Ini ada di 5 macam bidang yang saya bahas. Yang pertama itu ada bidang pendidikan, contoh pemanfaatannya e-learning. Dampak positifnya itu kita semakin mudah mengakses informasi materi atau informasi pelajaran di internet. Yang kedua, adanya inovasi e-learning. Banyaknya aplikasi belajar yang dapat mempermudah kita untuk mencari informasi. Yang ketiga, berkembangnya kelas berbasis virtual atau conference yang memungkinkan kita mengadakan pembelajaran tanpa kita harus bertemu langsung atau melalui video conference. Namun dampak negatifnya itu kita memerlukan biaya yang besar, lalu banyaknya penyalahgunaan untuk tindak kriminal, dan kecanduan teknologi yang dialami oleh mahasiswa atau siswa, ataupun oleh dosen atau guru sendiri. Lalu pada bidang kedua ada bidang sosial. Contoh pemanfaatannya banyak sekali kita temui sekarang adalah sosial media. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Dampak positifnya kita dapat berkomunikasi lebih mudah dengan orang lain tanpa kita harus bertemu langsung. Yang kedua, kita lebih cepat mendapatkan informasi. Namun dampak negatifnya kita bisa berketergantungan pada gadget dan kurangnya sosialisasi atau kita menjadi antisosial. Bidang ketiga itu ada bidang ekonomi, contoh pemanfaatannya e-commerce dan e-banking. Dampak positifnya mempermudah transaksi keuangan kita tanpa kita harus datang ke bank secara langsung. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Yang ketiga, harga barang lebih mudah karena biasanya di e-commerce itu banyak sekali promosi besar-besaran. Lalu dampak negatif, banyak penyelundupan atau transaksi narkoba atau barang ilegal melalui internet. Yang kedua, maraknya kasus penipuan. Yang ketiga, cybercrime. Bidang keempat, ada bidang politik. Contoh pemanfaatannya itu e-government. Dampak positifnya itu lebih ramah lingkungan karena kita tidak memerlukan kertas untuk melakukan kampanye atau promosi. Yang kedua, lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, hubungan internasional menjadi lebih mudah. Namun dampak negatifnya memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, jangkauan akses terbatas. Yang ketiga itu tersebarnya hoax atau berita bohong. Lalu pada bidang terakhir itu adalah bidang pariwisata.
Contoh pemanfaatannya itu e-tourism atau aplikasi untuk melakukan pariwisata secara online. Dampak positifnya itu kita bisa menciptakan lapangan kerja. Yang kedua itu menjadi sumber devisa asing karena e-tourism itu lebih menarik daripada kita harus melakukan pariwisata secara langsung. Lalu dampak negatifnya itu ada vulnerability ekonomi dan yang kedua polarisasi spasial dari industri pariwisata sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila suara saya kurang jelas terdengar. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.